Hari ini kami akan tunjukkan padamu cara membuat menara berat jenismu sendiri. Ini adalah eksperimen yang sangat sederhana, dan yang kau butuhkan hanyalah sebuah sendok, sirup warna emas, pewarna makanan, sedikit air, sedikit alkohol, lem PVA, cairan pembersih, minyak sayur, corong, dan sebuah gelas. Langkah pertama adalah mengambil pewarna makanannya. Campurkan satu warna dengan air, dan warna yang satunya lagi dengan alkohol. Dan pastikan kamu mengingat yang mana. Kalau kamu tidak bisa mengingatnya, cium aromanya sebentar dan kamu akan bisa membedakannya. Karena alkohol aromanya cukup kuat. Langkah pertama adalah mengambil sirup berwarna emasmu dan peras ke dalam bagian bawah gelas. Setelah kamu mengisinya untuk dibagi sekitar 6 bagian, ambil lem PVA-mu dan semprotkan ke dalam gelas dengan hati-hati. Coba masukkan dalam jumlah yang sama seperti yang kamu lakukan dengan sirup warna emasmu. Kemudian gunakan corong dengan sangat hati-hati. Masukkan cairan pembersihmu ke dalam gelas sehingga diam di atas lem. Sekarang seharusnya gelasnya sudah hampir setengahnya penuh. Kemudian ambil cairan alkoholmu dan tuangkan di atas cairan pembersih menggunakan corong. Kamu akan melihatnya diam di atasnya. Selanjutnya adalah minyak sayur. Tuangkan ke dalam gelas secara perlahan. Jadi kamu tidak mengganggu permukaan dari alkohol. Kamu seharusnya memiliki cukup ruang yang tersisa untuk menuangkan air ke atas larutannya secara hati-hati. Ini bekerja karena masing-masing cairannya mempunyai massa jenis yang berbeda. Jadi cairan yang paling encer berada di atas cairan yang lebih kental. Kenapa kamu tidak mencoba bermain-main dengan jumlah cairan yang berbeda yang kamu gunakan untuk membuat pola yang berbeda? Dan seperti begitulah caranya membuat menara massa jenismu sendiri. Hari ini saya akan tunjukkan padamu cara membuat elektromagnetmu sendiri. Ini adalah percobaan yang luar biasa dan salah satu yang saya pelajari pertama kali. Yang kamu butuhkan adalah kawat tembaga, magnet, beberapa benda logam, paku besi, dan baterai ukuran D. Langkah pertama adalah ambil kawat tembaga dan gulungkan di sekeliling paku dengan hati-hati. Dengan pola spiral, kamu mungkin membutuhkan orang dewasa untuk membantumu. Ini seharusnya terlihat sedikit seperti sekrup. Pastikan kawatnya melekat erat di sekitar paku besi. Ini adalah bagian yang sangat penting dari prosesnya. Dan pastikan kamu menyisakan 2 kawat yang sama panjang di kedua ujung. Lalu lingkarkan kawatnya untuk memastikan bahwa kamu mendapatkan kontak yang lebih baik dengan bateraimu. Kemudian sejajarkan kedua ujung kawat tembaga dengan baterai secara hati-hati. Satu di sisi positif dan satu di sisi negatif. Baterai akan menjadi sangat hangat selama percobaan ini, dan pastikan kamu bersama orang dewasa, atau mungkin ada sesuatu seperti handuk kecil untuk melindungi tanganmu. Putar baterai ke samping untuk menahan kawat pada tempatnya. Kemudian arahkan besinya di atas benda-benda logammu. Kamu akan lihat bahwa tiba-tiba, paku besinya telah berubah menjadi magnet. Bukankah itu hal paling keren yang pernah kamu lihat? Ini karena listrik yang mengalir melalui kawat tembaga telah mengalir ke paku besi dan membuatnya menjadi magnetis. Jika kita melepaskan kawat tembaga dari baterai, kamu akan melihat bahwa pakunya masih sedikit bersifat magnetis. Tapi tidak sebanyak beberapa saat yang lalu. Ini karena listriknya sudah tidak mengalir lagi ke logam. Kenapa tidak kamu lihat kamu masih bisa mengambil beberapa benda lainnya? Dan begitulah caranya kamu membuat elektromagnetmu sendiri di rumah. Hari ini kami akan menunjukkan padamu cara menggambar 3D. Ini sangat luar biasa dan yang kamu butuhkan hanyalah kertas, pensil, dan 2 buah spidol. Letakkan tanganmu dengan hati-hati di atas kertas dan kemudian gambar perlahan-lahan menggunakan pensilmu. Pastikan kamu mendapatkan garis bentuk yang sangat bagus untuk tanganmu. Tapi jangan menekan pensilmu terlalu keras. Kamu akan menangkap semua detail kecil dari bentuk tanganmu. Misalnya saja, jari kelingkingku yang sedikit bengkok. Setelah selesai, ambil salah satu spidolmu. Lalu mulailah menggambar garis horizontal melintasi halaman. Ketika garisnya di atas gambar tanganmu, lengkungkan sedikit garisnya, seperti jembatan kecil di atas sungai. Kemudian ketika kamu sampai di ujung tanganmu, lanjutkan dengan garis lurus.
Lanjutkan menggambar garisnya di seluruh halamannya sebanyak mungkin. Setiap kali kamu sampai di bagian gambar tanganmu, pastikan kamu melengkungkan garisnya. Ini mungkin terlihat bahwa garis horizontalmu berakhir sedikit tidak rata, tapi tidak apa-apa. Seperti yang kami gambar, kamu bisa melihat tangan itu mulai terlihat seolah-olah mendorong keluar dari halamannya. Ini yang kita sebut dengan ilusi optik. Untuk menambahkan ilusinya, kamu bisa menambahkan lebih banyak garisnya. Kamu bisa gunakan penggaris untuk membuat garis lurusmu sepenuh lurus kalau kamu mau. Tapi saya merasa lebih menyenangkan untuk mencoba melakukan semuanya tanpa bantuan alat. Kamu bisa gunakan warna apapun yang kamu suka. Saya memilih warna ungu dan merah. Saya rasa ini trik yang luar biasa untuk ditunjukkan pada teman-temanmu. Kenapa tidak mencobanya dengan objek yang berbeda dan warna yang berbeda? Untuk menambahkan efeknya, kamu bisa gunakan pensilmu untuk mengerjakan satu sisi gambar dan menambahkan bayangannya. Ini akan membuat gambar itu terlihat jauh lebih 3 dimensi. Bagaimana pendapatmu? Saya pikir saya melakukannya dengan baik. Cobalah dengan berbagai bentuk dan objek yang berbeda dan lihat mana yang paling berhasil. Kembali dan beritahu kami. Dan itulah cara menggambar 3D. Terima kasih telah menyaksikan. Saya harap kamu menikmati eksperimennya. Datang kembali lain kali untuk tantangan sains yang lebih menarik. Kami akan tunjukkan padamu bagaimana cara membuat hologram ponsel pintarmu sendiri. Yang dibutuhkan adalah penggaris, pisau lipat atau pisau tajam, ponsel, beberapa kertas bergaris, gunting, beberapa selotip, kotak CD, pensil, dan penguasaan dari orang dewasa. Langkah pertama adalah menajamkan pensilmu. Kemudian gunakan penggaris dan kertas bergaris dan buat 4 bentuk sesuatu yang kita sebut belah ketupat. Belah ketupat pada dasarnya adalah segitiga dengan bagian atas yang terpotong. Jadi yang harus kamu lakukan adalah membayangkan bahwa kamu sedang membuat segitiga yang besar. Lebarnya 6 cm dan tingginya 4 cm. Tapi potong ujungnya setengah sentimeter. Yang menyisakan puncak persegi kecil untukmu. Pastikan kamu melakukan bagian ini dengan hati-hati, karena kamu akan membuat bentuk piramid, dan masing-masing sisi ukurannya harus persis sama. Setelah kalian menggambar 4 bentuk model ini, potong kertasnya agar lebih mudah. Kemudian potong masing-masing bentuknya. Pastikan kamu melakukannya dengan hati-hati. Begitu selesai, keluarkan kotak CD-nya dan lepaskan lapisan depan plastik beningnya. Kamu tidak akan membutuhkan bagian dalamnya. Ambil modelnya dan jiplak dengan hati-hati di sekelilingnya. Tekan dengan kuat menggunakan pensilmu. Kalau kamu lihat gambar di plastiknya tidak tergambar dengan benar menggunakan pensil, kamu bisa gunakan spidol permanen. Namun, pensil adalah yang terbaik karena dia tidak meninggalkan banyak jejak di plastiknya. Sebelum melanjutkan, kamu akan merasa lebih terbantu jika kamu melepaskan sisi dari kotak plastik CD-mu. Kalau kamu tidak bisa, kamu bisa minta orang dewasa untuk membantumu. Sekarang kita sampai di bagian yang sulit. Minta bantuan orang dewasa untuk membantumu memotong bentuk belah ketupatmu. Plastik pada kotak CD sangat tebal, jadi ini mungkin butuh waktu. Tapi pastikan kamu melakukannya dengan hati-hati dan sangat perlahan. Karena kamu tidak ingin mematahkan plastiknya. Potong 4 bentuk plastikmu, dan kamu siap melanjutkannya. Letakkan semuanya di atas meja, ambil selotipnya.
dan gunakan potongan kecil untuk menyatukan masing-masing sisinya. Lakukan satu persatu sehingga kamu bisa memastikan mereka menempel dengan lurus. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah merakit bentuk piramidanya. Jadi tempatkan masing-masing tepinya lurus berdampingan satu sama lain. Lipat potongannya hingga kamu bisa pastikan bentuknya berfungsi dari setiap sisi dan tempelkan selotipnya dengan kuat. Ulangi proses ini untuk masing-masing sisi yang tersisa. Setelah semuanya menempel bersama, piramidnya seharusnya sudah cukup kuat. Kalau kamu merasa ini perlu sedikit diperkuat, kamu bisa menambahkan selotipnya lebih banyak lagi. Untungnya, selotipnya tembus pandang, jadi itu sangat membantu dalam eksperimen kita. Kamu bisa gunakan lem daripada selotip, tapi kurasa itu malah sedikit aneh. Selesai membuat piramidnya, kamu siap melanjutkannya. Buka di internet dan cari video hologram. Banyak sekali di luar sana. Akan kami tambahkan beberapa link untukmu di kotak di bawah ini. Tempatkan piramidnya di atas ponselmu secara terbalik dan matikan lampunya. Kalau kamu melihatnya lebih dekat, kamu akan dapatkan hologrammu sendiri. Bagaimana ini bisa bekerja? Yah, ini sangat sederhana. Piramidanya merefleksikan gambar videonya kembali padamu. Karena dia merefleksikan sisi yang sedikit berbeda pada saat yang bersamaan, kamu mendapatkan apa yang terlihat sebagai gambar 3 dimensi yang melayang di udara. Ini adalah cara yang baik untuk memanfaatkan barang-barang kecil yang tergeletak begitu saja di rumahmu. Tentu saja jika itu bukan kotak CD milikmu, kamu harus memintanya baik-baik terlebih dahulu. Kamu akan temukan banyak video berbeda di luar sana. Kami menemukan beberapa kehidupan laut, tentang bumi, orang yang menari, kami pikir ini terlihat sangat keren. Kami bahkan menemukan salah satu teman kami, Ned. Kalau kamu mengerjakan hal tersebut, kamu bahkan mungkin bisa membuat video hologrammu sendiri. Ini sangat luar biasa, eksperimen yang hebat untuk mengesankan teman-temanmu. Dan begitulah, itulah caranya untuk membuat hologram ponsel pintarmu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan, saya harap kamu menikmati eksperimennya. Kembali lagi untuk menyaksikan ilmu pengetahuan yang lebih menarik, berikan komen untuk kami di kotak di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe di channel kami. Sampai jumpa lagi!